Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita membacakan firman Tuhan. Demikian sabdanya kepada kita. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini adalah mengenai bagaimana Raja Herodes ketakutan mendengar tentang Yesus. Sebab banyak orang berkata bahwa Yesus ini juga adalah merupakan titisan dari Yohanes Pembaptis. Atau dia itu juga adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari antara orang mati. Yohanes dipenggal oleh Herodes ketika
Yohanes Pembaptis memberitahukan dosa daripada Herodes, yakni Herodes telah dengan sengaja berbuat dosa, yakni mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, menjadi istrinya. Yohanes Pembaptis menegur kesalahan yang besar itu. Sebab itu tidak baik dan tidak benar untuk kehidupan pada masa itu, di mana Herodias adalah seorang istri dari Filipus, dan Filipus sendiri masih hidup, tetapi Herodes oleh karena kekuasaannya, oleh karena keinginannya, dia mengambil istri daripada saudaranya sendiri, Filipus. Tentu ini adalah sesuatu yang harus dibicarakan juga kepada Herodes untuk dapat melihat segala sesuatu dari apa yang telah dilakukannya ini, apakah itu baik atau benar. Orang-orang boleh ketakutan untuk mengungkapkan peristiwa itu, karena siapa yang mau untuk mengungkit kesalahan seorang pembesar seperti Herodes? Apalagi jika pembesar itu adalah seorang yang lalim, seorang yang kejam. Siapa mau mengungkapkan kejahatannya? Tentu saja ketika seseorang akan mengungkapkan kejahatannya, dia akan mendapatkan resiko yang sangat besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teks kita mengatakan bahwa Herodes sangat takut mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus telah melakukan perbuatan yang sangat luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan itu biasanya dilakukan seorang Yohanes Pembaptis juga. Yohanes Pembaptis yang namanya sudah termasyhur di sekitar Galilea. Dan tentu saja Herodes berpikir, ini mungkin adalah Yohanes Pembaptis, karena dia melakukan pekerjaan seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, Yesus juga menyerukan pertobatan, dan dia melakukan banyak mujizat. Herodes menjadi ketakutan. Apakah Yohanes Pembaptis telah bangkit dari kuburnya? Bukankah dia telah mati dan kematiannya ada di tangan saya sendiri? Karena Bapak dan Ibu, saudara-saudara, atas kuasa dari Herodes pula sehingga Yohanes Pembaptis ini dibunuh. Kita mendengarkan dalam teks yang kita telah bacakan tadi, bahwa ketika diadakan suatu pesta, putri daripada Herodias menari, Herodes menjadi sangat kegirangan, mabuk, dan tanpa disadarinya, dia telah terjebak kepada perbuatan dosa yang paling besar. Ketika dia sangat antusias, sangat menikmati pesta itu, dan dia mengucapkan kepada putri Herodias ini, apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Bahkan jikalaupun engkau meminta setengah dari kerajaanku, akan kuberikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ini adalah sesuatu pernyataan dari seorang raja yang tidak memikirkan apa arti perkataan itu. Dan seorang raja yang telah berkata-kata di depan umum tentu sangatlah malu untuk menarik kembali perkataan itu. Dan ini kesempatan yang besar bagi Herodias untuk melakukan pembalasan dendamnya, niat buruknya, kemarahannya terhadap Yohanes Pembaptis.
Lalu dia katakan kepada putrinya, mintalah kepala Yohanes Pembaptis diletakkan di atas sebuah talam. Dengan kata lain, suruhlah agar Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang kita katakan sebagai suatu jebakan dan sebagai suatu jerat. Dijeratlah orang yang tidak berhikmat. Jatuhlah orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Dan terjebaklah orang yang hanya dipenuhi dengan nafsunya. Dan itulah Herodes ini. Terjebak di dalam nafsunya, terjebak di dalam kekuasaannya, dan akhirnya dia tidak mampu lepas dari apa yang telah dikatakannya. Dikatakan di dalam ayat 26, lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak menolaknya. Sebenarnya Herodes, sekalipun dia tidak suka dengan Yohanes Pembaptis, tetapi tidak ada niatnya untuk membunuh. Dia masih kadang-kadang senang dengan perkataan Yohanes Pembaptis yang mengingatkan dia dan dosa-dosanya. Tetapi di satu pihak dia memang tidak menyukai Yohanes Pembaptis. Namun sekalipun demikian, dia tidak pernah berencana membunuh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jebakan ini, yakni rasa malu terhadap tamu-tamunya untuk menolak permintaan daripada putri Herodias, akhirnya menghilangkan pikirannya tentang Yohanes Pembaptis yang telah memberikan kepada dia berbagai nasihat untuk hidup di dalam kebenaran dan pertobatan. Dan dia lupa bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang dihormati, seorang nabi yang didengarkan, seorang nabi yang berkuasa, yang sepantasnya dia tidak akan melakukan pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, akhirnya kepala Yohanes Pembaptis dibawa dan diserahkan kepada putri Herodias sebagai suatu hadiah, sebagai sesuatu yang diminta, sebagai sesuatu yang telah dijanjikan, apa saja yang kau minta akan kuberikan. Kepala Yohanes Pembaptis dibawa dan diberikan kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu kenangan yang buruk itu yang telah dilakukan oleh Herodes terhadap Yohanes Pembaptis kembali merasuk pikiran Herodes ketika dia tahu Yesus datang, ketika dia tahu bahwa Yesus bekerja sebagaimana Yohanes bekerja memberitakan Injil pertobatan agar setiap orang bertobat dari dosa-dosanya, dan ini menakutkan hati Herodes. Siapa dia? Apakah dia itu Yohanes Pembaptis? Apakah dia telah bangkit? Walaupun ada juga orang mengatakan dia itu Elia, nabi seperti nabi-nabi yang dahulu. Dia berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang dihantui oleh ketakutannya, oleh karena dia telah melakukan suatu dosa, tentu saja ini merupakan suatu traumatis, ketakutan besar, rasa bersalah yang besar di dalam dirinya. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan perbuatanku itu? Bagaimana aku bertemu dengan orang itu? Bagaimana aku dapat bertatap muka dengan dia? Aku telah melakukan kejahatan. Aku telah melakukan pembunuhan. Aku telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Herodes, walaupun adalah seorang Edom,
walaupun dia juga bukanlah seorang penganut Yahudi, tetapi perasaan bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar kepada Yohanes Pembaptis juga menghantui dirinya. Secara moralitas dan etika, dia telah melakukan sesuatu yang buruk, di mana saat itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatannya atas pembunuhan Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita boleh merasa bahwa kita seorang penguasa, sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan hukum dan menentukan orang lain untuk layak hidup atau tidak. Tetapi kekuasaan kita dan segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita telah memutuskan untuk menghukum atau membunuh, ini sebenarnya tetap merupakan satu tuntutan yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita ketika kita pada suatu ketika bertemu dengan kebenaran itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang melakukan kebenaran, yang berbicara kebenaran. Kemudian Yesus juga melakukan kebenaran dan berbicara tentang kebenaran, dan itu didengar oleh Herodes. Herodes tentu saja kembali teringat kepada dosanya, kesalahannya, apa yang dia telah lakukan. Hal itu telah membuat dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Hatinya tidak tentram untuk peristiwa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang yang berkuasa pun ketika telah memutuskan keputusan yang salah, hatinya tidak akan pernah tenang. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang akan menghukum dia, tidak ada manusia yang lebih tinggi untuk menghukum dia. Sekalipun dia adalah pemegang keputusan, tetapi ketika dia telah melakukan keputusan yang salah, dia tetap tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Herodes gelisah mendengarkan tentang Yesus. Dia berpikir bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Tentu saja di dalam benak Herodes, setiap orang yang berbicara kebenaran, dia akan takut mendengarkan orang tersebut. Oleh karena dirinya yang telah melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, mungkin di depan manusia, dia boleh merasa tidak berdosa. Di depan manusia dia boleh merasa benar dan tidak pernah melakukan kesalahan dan keputusannya selalu adil. Tetapi hati manusia tidak dapat dibohongi ketika bertemu dengan Yesus. Ketika manusia itu bertemu dengan kebenaran, dia tidak dapat memungkiri bahwa dia telah melakukan kesalahannya. Inilah yang dikatakan pengadilan Tuhan. Bahwa di dalam pengadilan Tuhan, setiap orang yang telah melakukan kesalahan, meskipun dia berpura-pura tidak salah, berpura-pura bersembunyi di dalam kebenaran pribadinya, tetapi hati kecilnya akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Itulah sebabnya orang-orang yang bersembunyi di dalam kekuasaannya, di dalam kebesarannya, di dalam kekuatannya, kesewenang-wenangannya, dia hanya bisa bersembunyi, menunjukkan bahwa dia tetap benar di depan manusia, tetapi dia tetap terbuka, tertampang dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan dia tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Herodes sangat ketakutan. Dan ini harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita pada masa kini. Bahwa mungkin banyak dosa-dosa kita yang bisa kita sembunyikan di hadapan manusia. Banyak kesalahan kita seolah-olah kita tidak bersalah. Seolah-olah kita tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Seolah-olah kita
tetap pada jalur kebaikan dan kebenaran menurut diri kita. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan, ketika kita mendengarkan Tuhan, ketika kita mendengarkan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, suatu ketika kita akan dibukakannya selebar-lebarnya tentang kejahatan kita, tentang dosa-dosa kita, dan kita tidak dapat sembunyi lagi di dalam kebenaran kita pribadi. Dia akan telanjangi semua dosa-dosa kita, dan kita akan malu. Hanya satu saja yang harus kita lakukan sebenarnya. Kita sebenarnya harus meminta ampun kepada Tuhan dan mengakukan semua kesalahan itu supaya kiranya Tuhan kembali memulihkan kita. Herodes tidak melakukan hal yang seperti itu. Herodes tidak datang kepada Yesus, dan Herodes tidak cerita kepada Yesus bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, yakni membunuh Yohanes Pembaptis, oleh karena Yohanes Pembaptis membuka tentang aibnya, dosanya yang telah mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Herodes tidak melakukan itu. Kalau kita membaca selanjutnya di dalam cerita Herodes dan Yesus, justru nanti Herodes ini jugalah yang akan mengatakan salibkan dia. Herodes ini jugalah yang akan menjatuhkan hukuman supaya Yesus juga disalibkan. Herodes tidak menyadari bahwa sebenarnya ketika dia mendengarkan tentang Yesus, dia harus mengakui kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita belajar bahwa tidak ada manusia itu yang suci, yang murni, yang baik, yang tanpa celah, tanpa dosa. Semua manusia sudah berdosa. Demikian dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3. Tidak ada seorang pun yang baik, tidak seorang pun yang berakal budi. Kita semuanya berdosa. Dan kita tidak usah pungkiri, tidak usah sembunyikan. Memang kita berdosa. Apa yang kita lakukan adalah mari kita menyesali akan perbuatan-perbuatan kita yang berdosa itu dan kembali kepada Tuhan. Kembali untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa itu. Supaya ketika Tuhan datang, justru kita berbahagia, bergembira, karena Dia datang telah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan seperti Herodes, ketika dia mendengarkan tentang Yesus, justru dia ketakutan. Apakah ini Yohanes Pembaptis yang saya bunuh itu? Mengapa dia bangkit? Apakah dia akan menuntut balas? Apakah dia akan menghukum? Apakah dia akan melakukan tindakan balas dendam kepada saya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita menyadari kita orang berdosa, meminta pengampunan kepada Tuhan, kita akan tenang. Hati kita akan dipulihkan. Kehidupan kita akan dipulihkan. Kita akan nyaman. Dosa-dosa masa lampau, itu masa lampau lah. Tetapi masa depan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan lakukan lagi seperti Herodes, yang hidup terus-menerus di dalam ketakutan oleh karena dia telah melakukan dosa-dosanya. Biarlah kita sebagai orang yang berdosa, tapi kita tetap meminta pengampunan daripada Tuhan dan dijadikan menjadi ciptaan yang baru, yang seturut dengan kehendak Allah dan melakukan perintahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.